Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, pernahkah kita mendengarkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal? Lalu kapan bisa diucapkan? Saudaraku yang seiman dan seakidah, Alhamdulillah ala kulli hal adalah kalimat yang artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal tidak saja diucapkan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau rezeki. Kalimat ini bahkan bisa diungkapkan untuk segala kondisi. Arti Alhamdulillah ala kulli hal dianggap sebagai versi lebih panjang dari Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal maknanya tentu lebih dalam dari sekedar membaca Alhamdulillah saja. Arti Alhamdulillah ala kulli hal yaitu segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal tidak saja diucapkan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau rezeki. Kalimat ini bahkan bisa diungkapkan untuk segala kondisi. Dari artinya saja kita bisa melihat bahwa kalimat ini ditujukan pada setiap saat. Jadi kalimat Alhamdulillah ala kulli hal bisa digunakan kapanpun, baik saat kita sedang senang ataupun keadaan kita susah. Alhamdulillah ala kulli hal penggunaannya lebih luas dari Alhamdulillah. Penggunaan kalimat ini pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Majah berkata, Rasulullah SAW ketika melihat hal yang beliau sukai mengucapkan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dan kalau mendapat sesuatu yang tak disukai, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di setiap keadaan. Jadi dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal pada saat mendapati sesuatu yang tidak disukai. Hal ini tentunya tidak terlepas dari arti Alhamdulillah ala kulli hal, yaitu segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi kita dapat mengucapkan kalimat ini di setiap keadaan, baik ataupun buruk, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan mengucapkan kalimat Alhamdulillah perlu dipahami oleh setiap muslim. Keistimewaan arti Alhamdulillah yang pertama adalah seorang muslim akan mendapatkan kenikmatan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jadi selain mendapatkan kenikmatan, selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah juga membuat kita terhindar dari azab Allah yang berat. Keistimewaan Alhamdulillah berikutnya adalah sebaik-baiknya doa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Seseorang yang mengucapkan arti Alhamdulillah akan mendapatkan 30 kebaikan dan sebanyak 30 kesalahannya akan dihapuskan. Pada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih 4 perkataan, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka akan dituliskan untuknya 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kesalahan. Barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan dituliskan untuknya seperti itu pula. Dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin dari dalam hatinya, maka akan dituliskan untuknya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku yang seiman dan seakidah, intinya bahwa apakah kita pernah mendengar atau mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal? Ternyata kalimat ini memiliki makna bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama di dunia. Dalam hal ini,
manusia diajarkan untuk bersyukur, baik ketika mendapat kenikmatan atau sedang tertimpa musibah. Jika melihat dari artinya, kalimat Alhamdulillah ala kulli hal mengungkapkan kalau sebagai manusia harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan di dunia. Nikmatnya seperti apa? Bisa berupa rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan lain-lainnya. Namun, manusia tak lepas dari yang namanya cobaan dalam hidup. Nah, dalam hal ini, manusia juga harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap sabar dan mampu melewati segala cobaan tersebut dengan ikhlas. Kalimat Alhamdulillah ala kulli hal diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dari Aisyah, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyaksikan hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala nikmat dan kebaikan menjadi sempurna. Sedangkan jika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak disukai, beliau akan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kalimat Alhamdulillah ala kulli hal, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajak umatnya untuk senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh banyak mengeluh atas nikmat yang didapat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia untuk mensyukuri atas apa yang kita miliki, bukan terus mengeluh karena merasa kurang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan pahala orang yang selalu bersyukur sama seperti orang yang menjalankan puasa. Jadi, kalau kita sedang menghadapi berbagai cobaan, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau terserang penyakit misalnya, cobalah kita untuk bersyukur sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di balik cobaan yang menghadang, kita akan diberikan kenikmatan yang luar biasa jika senantiasa sabar dan bersyukur. Ketika cobaan sudah hilang dan kenikmatan dunia terus datang silih berganti, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Ingat, dalam Islam terdapat kenikmatan dunia yang disebut istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Namun kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia lupa untuk bersyukur. Bahkan karena terlalu asik dengan nikmat dunia, manusia terkadang jadi lalai untuk menjalankan ibadah sholat wajib. Sebagai informasi, peringatan tentang istidraj sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 44. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran surah Al-An'am 44. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal? Kita bisa menggunakan kalimat ini dalam sehari-hari. Sebagai contoh, bulan ini kita mendapatkan banyak cobaan, tapi di sisi lain kita juga mendapatkan hal baik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Contoh lainnya, saat itu aku selalu mengeluh karena apa yang aku inginkan sulit sekali tercapai. Namun berkat kesabaran, Alhamdulillah ala kulli hal, perlahan-lahan aku bisa memperoleh nikmat dunia, namun tetap selalu bersyukur kepada Allah. Nah, itulah penjelasan mengenai Alhamdulillah ala kulli hal beserta penjelasan contohnya. Bagi kita, khususnya yang beragama Islam, mari kita sama-sama memulai memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, dijamin hidup kita akan jauh lebih tenang dan bahagia serta mendapatkan pahala yang melimpah. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikianlah hari ini kita telah berbagi tausiah pendek. Mudah-mudahan ada banyak hal yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Paling tidak menjadi referensi untuk kita paham. Yang selanjutnya,
menjadikan kita terbiasa mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan bersyukur, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tenang dan bahagia serta mendapatkan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Kembali saya mengingatkan bahwa jika tidak keberatan, mohon menekan like dan subscribe, serta jangan lupa mengaktifkan lonceng agar kembali kita bersama-sama dalam tausiah yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada momen-momen selanjutnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.